Menjelajahi pesona alam Aceh memang tak pernah ada habisnya. Dari mulai gunung, bukit, hutan, hulu sungai, hingga ke pantainya. Aceh memang daerah yang lagak tat, cantik sekali. Hari ini selain jalan-jalan menjelajahi alam yang luar biasa indahnya, saya juga akan hunting spot-spot foto cantik yang tidak terlalu jauh dari kota Banda Aceh. Assalamualaikum pemirsa, kita tahu bahwa Aceh terkenal dengan pesona alamnya. Banyak sekali pesona alam yang menakjubkan di Provinsi Aceh yang pastinya mengundang decak kagum ya. Dan selain pesona alam, kita juga punya pesona kuliner dan seni dan budaya. Hari ini saya akan menelusuri salah satu pesona alam yang ada di Aceh, yaitu di Pucuk Krong. Tetap di Pesona Indonesia. Menuju pesona alam Pucuk Krong, saya disuguhi pemandangan hutan yang asri dengan udara segar dan sinar matahari yang menyinari di sela pepohonan. Tak ada satu sudut pun yang luput dari mata kamera saya, karena setiap bagian di Pucuk Krong ini memang benar-benar layak untuk diabadikan keindahannya. Cuaca hari ini pun begitu cerah dan mendukung saya untuk mendapatkan spot-spot foto menarik di pesona alam Pucuk Krong ini. Wih, saya jadi makin senang. Semakin dekat dengan pesona alam Pucuk Krong, saya semakin jelas mendengar suara riak air yang berkejaran di antara bebatuan. Hutan, bukit, air yang berwarna hijau kebiruan menjadi objek yang tertangkap lensa kamera saya hari ini. Benar-benar pemandangan yang luar biasa menyejukkan mata. Pemirsa, kita sekarang sudah berada di Pucuk Krong, dan Pucuk Krong ini merupakan salah satu hulu sungai yang nanti muaranya ada di Pantai Loknga. Yang unik dari Pucuk Krong ini adalah airnya yang berwarna biru kehijauan. Nah, ternyata selain karena airnya biru kehijauan, ini karena dindingnya ini itu dikelilingi oleh dinding kapur, dan ini berada di balik Bukit Barisan yang membentang dari Lampung sampai dengan Aceh. Keren. Sejuknya udara, indahnya pemandangan, dan damainya suasana di sekitar Pucuk Krong ini benar-benar memanjakan semua indera saya. Makin lama jadi makin betah berada di sini. Selain panorama yang indah, di pesona alam Pucuk Krong ini juga terdapat goa yang konon katanya tembus hingga Lamno dan digunakan oleh para pejuang Aceh saat bergerilya melawan penjajahan dahulu. Namun hingga kini masih belum diteliti lebih lanjut mengenai kebenarannya.
Pemirsa, siapa yang sangka di tengah hutan Loknga seperti ini kita bisa melihat sebuah sungai yang warnanya unik dan sangat memanjakan mata seperti ini. Meskipun saya berkunjung siang hari terik, tapi saya tidak merasa kepanasan sama sekali karena rindangnya pepohonan. Setelah puas mengabadikan tiap sudut Pucuk Krung, saya bisa santai sejenak dan bernaung di bawah pohon sambil membasahi kaki yang mulai lelah. Rileks rasanya. Sambil membasahi kaki, sambil mainan air, ternyata seru juga ya. Nah pemirsa, berada di Pucuk Krung ini membuat kita pastinya terasa lebih rileks karena udaranya juga yang bersih dan ditemani dengan gemericik suara air. Nah pemirsa, tidak hanya Pucuk Krung saja yang menyajikan panorama yang seluar biasa ini, tapi juga ada satu tempat lagi yang menyajikan panorama yang tidak kalah serunya. Aca akan ajak pemirsa sekarang tetap di Pesona Indonesia. Wah! Aduh. Di Aceh, begitu banyak tempat-tempat unik tersembunyi dengan panorama luar biasa dan masih asli, serta menawarkan keindahan dan kenyamanan. Salah satunya adalah tempat yang saya jelajahi sekarang, berupa gugusan karang yang membentuk pulau-pulau kecil yang unik dan menarik. Tak hanya sebagai spot fotografi, namun lokasi yang satu ini juga merupakan spot memancing yang asik. Kalau gini, enaknya saya ikut mancing juga kali ya. Berbeda dengan tempat sebelumnya, tempat yang satu ini menawarkan panorama yang lebih hijau dengan air yang lebih tenang dan berwarna kehijauan dan memantulkan panorama indah yang sejuk di sekelilingnya. Suasananya yang tenang dan nyaman menjadi keunggulan tersendiri dari pesona alam yang satu ini. Karena dikelilingi bukit, jadi ada satu permainan seru yang bisa saya mainkan di sini, sekaligus melepas stres saya. Seperti tadi Pucuk Krung, Logaca ini juga menawarkan panorama bukit yang luar biasa indahnya pemirsa. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada bukit-bukit dan juga pepohonan hijau, airnya juga hijau. Dan yang paling saya suka adalah udaranya yang sejuk. Dan ada keunikan satu lagi, ini jadi salah satu permainan unik juga nih untuk melepas stres saat berkunjung ke Logaca. Pesona Indonesia! Pesona Indonesia! Wah, seru. Pesona Indonesia! Selain menjadi habitat berbagai ikan air tawar sehingga dijadikan sebagai spot memancing, pesona alam yang satu ini ternyata juga dihuni berbagai biota air tawar yang hidup di dua alam.
Serunya bisa lihat-lihat biota kecil sambil main lempar batu nih. Permainan favorit saya semasa kecil dulu. Akhirnya bisa juga. Bergeser sedikit dari pesona alam sebelumnya, saya menemui pesona alam lain yang tak kalah indah. Berada di pesisir pantai dan menawarkan pemandangan yang sungguh menawan. Laut lepas, pulau-pulau hijau di seberang, membentang sejauh pandangan mata. Pemirsa, setelah tadi saya puas bermain di dataran tinggi, daerah bukit ya, dengan panorama alam yang luar biasa. Sekarang saya main di daerah pesisir nih, tepatnya di daerah Lok Sedu. Panoramanya juga nggak kalah indahnya pemirsa, dan ini cocok sekali untuk orang-orang yang hobi fotografi seperti saya. Pesona alam Lok Sedu ini benar-benar memanjakan mata siapapun yang berkunjung. Dari ketinggian, saya dapat melihat pondok-pondok kecil di pinggir pantai serta kapal-kapal nelayan yang sedang menangkap ikan nun jauh di laut sana. Ini tempat kita yang namanya Lok Sedu. Jadi Lok Sedu itu asal katanya dari bahasa Aceh. Jadi Lok itu artinya teluk. Sedu itu teduh, nah, jadi teluk yang teduh. Jadi bahasa Acehnya Lok Sedu. Jadi pasca tsunami, terutama tempat kita di sini, dulu kita kebun di sini. Jadi waktu tsunami itu tempat kita yang mungkin kita berdiri hari ini tsunami-nya sampai di sini. Jadi tahun 2010 itu kita sudah mulai launching pertama. Jadi hari ini alhamdulillah tempat kita sudah ramai dikunjungi, terutama hari-hari libur, hari-hari Minggu, hari-hari weekend. Jadi sekarang sudah ramai. Mungkin di Lok Sedu kita yang pertama mulai mengembangkan kafe ataupun wisata. Jadi kita berharap kalau bisa ya bukan kami saja, masyarakat yang lain kalau memang mau. Mari kita bergabung dan kita perkenalkan ataupun kita kembangkan lagi daerah kita Lok Sedu ini lebih terkenal. Keindahan yang ditawarkan Lok Sedu ini ternyata begitu menarik minat masyarakat untuk berwisata dan ikut menikmati panorama indahnya. Terbukti dengan ramainya lokasi ini ketika akhir pekan tiba. Menikmati keindahan di Lok Sedu ini membuat saya benar-benar enggan untuk beranjak. Sungguh sebuah keindahan sempurna, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa di tanah Aceh. Masih di kawasan Aceh Besar, setelah lelah berjalan-jalan, akhirnya rasa lapar membawa saya ke tempat yang tak kalah menariknya dengan tempat-tempat yang saya kunjungi sebelumnya. Pemirsa, setelah saya tadi lelah jalan-jalan dan juga menikmati panorama alam yang luar biasa membuat saya nyaman dan juga pastinya senang, saat ini saya akan mencoba kuliner di salah satu tempat yang gak kalah asiknya, Lok Sedu. Pemirsa, yang unik dari tempat ini
adalah kita bisa pilih sendiri nih ikan yang mau kita makan. Jadi sekarang saya mau tangkap ikan yang gendut buat saya makan sekarang. Bang, takutin dari situ. Wow! Ha! Mau kemana? Ha! Wow! Akhirnya ketangkep juga ikannya. Akhirnya nih, pemirsa, setelah tadi ikannya lari-lari kemana-mana, akhirnya saya dapat juga nih satu ikan yang gendut. Mau saya bakar terus saya makan sekarang juga. Wow! Nih. Bertempat di tengah-tengah hamparan sawah hijau, lokasi wisata Lok Siju menjadi primadona baru bagi masyarakat Aceh. Lok Siju menjadi unik karena beragam aktivitas wisata yang dapat dinikmati pengunjung, mulai dari mencicipi kuliner, berenang, hingga memberi makan ikan hias di kolam yang tersedia. Makan. Nah pemirsa, sekalian menunggu makanannya datang, di sini ternyata serunya bisa sambil kasih makan ikan kayak yang sekarang saya lakuin ini nih. Ini teman saya juga ada yang foto-foto. Udah selesai foto-fotonya? Makan lagi. Yuk. Oh. Sambil menunggu makanan datang, banyak pengunjung yang menghabiskan waktu bersantai menikmati suasana nyaman yang ditawarkan, serta pastinya juga sambil berselfie ria. Pemirsa, saran untuk Anda yang mau berekreasi ke Lok Siju ini bersama dengan keluarga Anda, saya sarankan mungkin datangnya pagi atau siang ya. Karena kalau misalnya pagi atau siang, menu-menu kuliner di sini masih banyak dan masih bisa kita pilih. Saya buat ini hanyalah untuk keinginan untuk menyenangkan anak-anak yatim. Itu yang sangat saya kena inginkan. Di samping dengan itu, bila masyarakat sendiri yang ingin berkunjung silakan, terbuka juga untuk umum. Tapi yang saya prioritaskan hanyalah untuk anak yatim dan kaum-kaum duafa. Anak yatim kalau jika masuk ke Lok Siju, saya gratiskan dengan tiket masuk dan saya gratiskan dengan semua makanan. Apapun yang ingin mereka makan, saya gratiskan untuk mereka. Selain menawarkan kenyamanan, lokasi wisata Lok Siju ini juga menyimpan misi sosial dari pemiliknya. Hal ini semakin menjadikan lokasi Lok Siju sebagai lokasi wisata favorit masyarakat Aceh. Setelah menunggu sambil bermain dan memberi makan ikan-ikan kecil, akhirnya yang saya nantikan datang juga nih. Wah, pemirsa, sekarang makanan saya udah datang nih. Sekarang yuk kita makan dulu ya. Wah, asik. Makasih ya, Bang.
Pemirsa, ikan yang tadi saya tangkap sudah dibakar dan ini aromanya luar biasa menggugah selera, apalagi saya tadi udah seharian di bawah terik matahari dan sekarang saya juga lapar sekali. Ini ikannya sepertinya dibumbuinnya nggak terlalu banyak, tapi dibakarnya lihat ada yang kering-keringnya, ini paling saya suka. Dan sambalnya ini sambal cabe pakai kacang sedikit kayaknya. Kita cobain ya. Nah, pemirsa, sekarang saya mau coba makan pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Memang menikmati kuliner di alam terbuka ini sangat luar biasa ya pemirsa perasaannya. Karena nafsu makan kita jadi bertambah juga karena sekaligus menikmati panorama alam di sekitar kita. Untuk pemirsa sekalian dan keluarga, saya rekomen sekali untuk datang ke Lok Sijo ini. Nah pemirsa, setelah tadi saya seharian jalan-jalan, mengunjungi banyak tempat dengan panorama yang luar biasa indah dan pastinya mengundang decak kagum. Dan sekarang saya makan kuliner yang luar biasa enak juga di Lok Sijo di alam terbuka. Dan Aceh memang punya banyak sekali potensi dan pesona alam, seni budaya dan juga kulinernya. Salah satunya di sini. Kalau gitu, langsung saja saya Cut Aksana Tasya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.